Halo anak-anak, kembali lagi di video pembelajaran seni budaya kelas 9. Pada kesempatan ini Pak akan menjelaskan tentang materi seni tari. Baik, kita simak baik-baik ya. Tari kreasi dan tari modern. Alur pembelajaran. Gerak tari kreasi. Itu ada pengertian tari kreasi, ada jenis tari kreasi, ada keunikan gerak tari kreasi, ada tari modern, ada pengertian tari modern, ada jenis gaya tari modern, fungsi tari modern, nilai estetis tari modern. Pengertian tari kreasi. Tari kreasi mempunyai bentuk mengekspresikan artistik yang bersifat individual dan lebih menekankan pada ekspresi dan estetika dari pertunjukannya. Koreografinya masih bertolak pada tari tradisional atau pengembangan dari pola-pola tari yang sudah ada. Terbentuknya tari kreasi karena dipengaruhi oleh gaya tari daerah lain atau negara lain maupun hasil kreativitas penciptanya. Sebagai contoh, ada tari kebiar terompong dari Bali, tari olek tambulilingan dari Bali, tari manuk rawe dari Bali, tari kipas dari Sumatera, tari karonsih dari Jawa Tengah. Jenis tari kreasi. Tari kreasi berpolakan tradisi. Jadi, tari kreasi yang garapannya dilandasi oleh kaidah-kaidah tari tradisi, baik dalam koreografinya, musik atau karawitannya ya, tata busana, tata rias, tata teknik pentasnya, tanpa menghilangkan esensi dari tradisi tersebut. Yang kedua, tari kreasi baru tidak berpolakan tradisi atau non-tradisi. Jadi tari ini garapannya itu melepaskan dari pola-pola tradisi, baik dari segi hal koreografinya, musiknya, rias, busana, maupun tata teknik pentasnya. Salah satu contoh tari kreasi ini adalah tari kontemporer. Keunikan gerak tari kreasi. Nah, tari kreasi mengalami perkembangan dari pola-pola tari Nusantara yang telah ada. Susunan tari kreasi tidak terikat pada pola gerakan dan aturan yang baku. Koreografi dan teknik gerak tari kreasi dapat menyesuaikan pada keadaan yang saat ini sedang tren atau viral. Itu sebagai contohnya ada tari Getgot. Jadi tari Getgot ini merupakan tari dari Betawi yang diciptakan oleh Entong Sukirman dan Kartini Kisman pada tahun 1976. Ya, jadi tarian ini itu menceritakan atau menggambarkan tentang kehidupan para remaja putri Betawi yang sedang bersindau gurau dalam menjalankan masa remajanya. Canda dan tawa mewarnai kehidupannya. Jadi penyajian ini mengutamakan segi artistiknya. Ya. Selain itu ada tari Ronggeng Blante. Jadi tarian ini diciptakan pada tahun 1985 oleh Wiwik Widyastuti. Jadi tari ini merupakan tari kreasi baru yang diangkat dari teater Betawi, yaitu Topeng Blante. Di mana dalam memulai sebuah pertunjukan, topeng biasanya sebagai pembuka atau diawali dengan sebuah pertunjukan, ya. Selanjutnya ada tari tari Loliana.
Tari Loliana adalah tari kreasi yang berasal dari Maluku. Jadi pertunjukannya itu berdasarkan pada tradisi masyarakat Kepulauan Teonila, Serua. Jadi tarian ini itu berasal dari upacara panen lola, sehingga disebut tari panen lola. Yang selanjutnya adalah tari saman. Mungkin anak-anak banyak yang tahu ya tarian ini. Jadi tari saman ini adalah suatu tarian suku Gayo yang bisa ditampilkan untuk merayakan peristiwa-peristiwa penting dalam adatnya, ya. Pengertian tari modern. Modern dance atau dalam bahasa Indonesia, tari modern adalah tarian yang terbentuk dan berkembang sejak awal abad ke-20. Tari modern dipelopori oleh penari-penari dari Amerika Serikat serta negara di Eropa Barat. Gerakan tari modern dipelopori oleh seorang penari perempuan bernama Isadora Duncan. Ia pun beralih dari tari balet ke seni tari karena sebagai media ekspresi pribadi dan menempatkan tari sebagai seni pertunjukan yang menarik. Jenis gaya modern dance. Perkembangan seni tari terjadi secara alami dan berkembang seiring dengan tuntutan zaman. Maka muncul seni tari baik di Nusantara maupun mancanegara. Nah, ini contoh-contoh tari modernnya ya. Seperti balet, tango, flamenco, salsa, ada tari disco, ada waltz, ada break dance, dan tari kontemporer tentunya. Fungsi tari modern. Nah, tari sebagai hiburan. Pada dasarnya tarian ini tidak untuk dipertontonkan, tetapi untuk kepuasan penarinya. Kemudian, keindahan tidak dipentingkan ya, melainkan untuk kepentingan individu dan bersifat spontanitas. Yang kedua ada tari sebagai pertunjukan. Tarian ini adalah tari yang disusun sengaja untuk dipertontonkan, mengutamakan segi artistiknya, penggarap koreografi yang baik, serta tema dan tujuan yang jelas. Jadi tarian itu memang diperuntukkan untuk seni pertunjukan. Nilai estetis tari modern. Tari modern ini memiliki nilai estetis yang berbeda dengan tari tradisional karena lebih menekankan pada keindahan gerak individual. Unsur pendukung tari kreasi dan iringan tari modern. Alur pembelajaran ada unsur pendukungnya. Nah, jadi di sini setiap tari itu atau setiap pertunjukan tari itu memiliki unsur pendukung seperti iringan tari, properti tari, tata rias dan tata busana, tempat pentas, tata lampu dan tata suara. Memperagakan gerak tari dengan unsur pendukung. Yang kedua itu adalah iringan tari modern. Itu ada pengertian iringan tari, ada jenis iringan tari modern, ada fungsi iringan tari modern, dan memperagakan tari sesuai dengan iringan. Unsur pendukung tari. Tari sebagai bentuk seni merupakan salah satu sajian pertunjukan yang mengarah pada estetika manusia. Keindahan dalam tari hadir demi suatu kepuasan, kebahagiaan, dan harapan batin manusia, baik secara penciptanya, penari, maupun penikmatnya. Unsur pendukung dalam penampilan tari akan mempunyai daya tarik atau pesona tersendiri bagi penonton dan yang menikmatinya. Unsur pendukung dalam tari antara lain yang seperti tadi Pak jelaskan, yaitu iringan tari, tata busana atau tata rias, tempat, tata lampu, dan tata suara. Iringan tari. Musik dan tari merupakan pasangan yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Keberadaan musik di dalam tari memiliki 3 aspek dasar yang kaitannya dengan tubuh dan kepribadian manusia, yaitu melodi. Sumber melodi dapat kita ketahui, rangkaian nada-nada.
Ritme, degupan dari musik yang sering ditandai dengan aksen atau tekanan yang diulang-ulang secara teratur. Dramatik, yaitu suara-suara yang dapat memberikan suasana tertentu. Properti tari. Nah, properti merupakan semua peralatan yang digunakan untuk pementasan tari. Dalam penggunaan properti tari, perlu penguasaan dan keterampilan atau teknik dari seorang penari tersebut. Kualitas penguasaan dan keterampilan atau teknik dari seorang penari atas properti tari yang digunakan menjadi salah satu teknik tari yang dibutuhkan dalam format garapan tari yang berkualitas. Nah, properti tari ini banyak bentuknya ya, seperti ragamnya bentuk dan fungsinya. Properti tari dapat digunakan antara lain atau yang bisa digunakan tuh seperti kipas, topeng, selendang, tombak, ada payung, ada piring, ada panah, dan masih banyak lagi. Ya, di garis bawahi semua peralatan yang digunakan untuk pementasan tari. Itu yang namanya properti tari. Tata rias dan busana tari. Busana dan tata rias pada seni tari adalah sarana pembantu yang berperan mendukung pertunjukan tari. Sementara itu, aksesoris adalah bagian dari busana. Tata busana atau pakaian adalah segala sesuatu yang dikenakan atau melekat dengan seorang penari. Busana penari merupakan sarana pembantu yang berperan mendukung perwujudan tari. Busana tari dapat dikelompokkan ke dalam 5 bagian, yaitu pakaian dasar, pakaian kaki atau sepatu, pakaian tubuh, pakaian kepala, perlengkapan-perlengkapan. Tempat pentas. Seni pertunjukan selalu memerlukan tempat atau ruangan guna menyelenggarakan pertunjukan itu sendiri. Kemudian, bentuk-bentuk tempat pertunjukan atau pentas seperti lapangan terbuka atau arena terbuka, pendapa, dan bentuk panggung proskenium. Pertunjukan tari tradisional di lingkungan masyarakat atau rakyat sering dipergelarkan di lapangan terbuka. Dalam kalangan bangsawan, pertunjukan kesenian sering diadakan di pendapa, yaitu suatu bangunan yang berbentuk joglo dan bertiang pokok 4 tanpa penutup pada sisinya, sedangkan panggung proskenium penonton hanya dapat melihat dari sisi depan saja. Tata lampu dan tata suara. Tata lampu dan tata suara sebagai unsur pelengkap sajian tari yang berfungsi untuk kesuksesan pagelaran. Sebuah penataan lampu dapat dikatakan berhasil jika dapat memberikan kontribusi terhadap objek-objek yang ada di dalam pentas, sehingga semua yang ada di dalam pentas nampak hidup dan mendukung sajian tari. Dalam penataan suara dapat dikatakan berhasil jika dapat menjadi jembatan komunikasi antara pertunjukan dengan penontonnya. Memperagakan gerak tari kreasi dengan menggunakan unsur pendukung. Nah, ini contoh-contohnya ya. Yang contoh yang pertama itu adalah berjalan menuju ke sawah. Yang kedua, gerakan memetik padi. Yang ketiga, gerakan membawa hasil panen. Yang keempat, gerakan menikmati hasil panen. Pengertian iringan tari modern. Selain menggunakan gerak sebagai media, pada umumnya tari memerlukan iringan atau musik pengiring sebagai pendukung tari dari pagelaran seni tari tersebut. Musik juga dapat membantu menggambarkan suasana sedih, marah, gembira, dan dapat menegaskan ungkapan gerak tari. Nah, ini jenisnya ya, jenis iringan tari modern. Ada musik pop, rap, R&B, jazz, rock and roll, blues, dan march. Fungsi iringan tari modern. Nah,
Dalam tari, fungsi musik dapat dikelompokkan menjadi satu. Sebagai pengiring tari, ialah musik yang dipakai untuk latar dari tarian tersebut dan biasanya dipakai untuk mengiringi tariannya. Musik sebagai pengiring tari berfungsi untuk mempercantik, memperindah tarian dan juga untuk menambah suasana ke arah tarian. Musik sebagai ilustrasi tari berfungsi sebagai penopang suasana tari. Pola gerak tari dan pola garapan musikal tidak ada saling ikatan antara satu dengan yang lainnya. Musik dan tari seakan berjalan sendiri-sendiri namun bertemu dalam suatu suasana. Dalam hal ini, hubungan musik dan tari terletak pada pembentukan suasana tersebut. Selanjutnya adalah memperagakan tari sesuai dengan iringan. Memperagakan tari tidak hanya dituntut kemampuan gerak, tetapi juga kemampuan memadukan dengan iringan musik. Seorang yang mampu menguasai gerak tari dengan baik sesuai dengan iringan musik berarti memiliki kecerdasan kinestetik dan kecerdasan musikal. Pembelajaran memperagakan tari dapat dijadikan salah satu sarana rekreasi dan relaksasi bila dilakukan dengan sungguh-sungguh. Menari juga bisa menambah pengalaman saling menghormati, menghargai, santun, serta peduli dengan lingkungan. Oke, jadi demikianlah pemaparan materi pada hari ini. Sekian dan terima kasih.